Itu keutamaan Al-Quran yang diibaratkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan, ibu-ibu. Jadi akan mendatangkan kebaikan. Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Jadi yang lancar membaca Al-Quran itu bersama dengan malaikat, Bapak Ibu semua. Senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Nek sing lancar bersama malaikat, sing terbata-bata tesih latihan sulit niku mendapat 2 pahala. Enggak pernah rugi. Salah kowe maca Quran. Maca Quran salah bae ora kena maca. Mboten, Bu. Harus tetap membaca terus. Pahalanya 2. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat, ibu-ibu semua. Abu Umarah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nanti itu kalau kita bacaannya lebih banyak, bahkan kalau hafid, bacaan yang terbanyak itu yang akan dipanggil pertama, yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah di hari kiamat. Ini luar biasa. Ini hadis riwayat Muslim. Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan membaca Al-Quran yang memotivasi seseorang itu untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak mungkin ya saya menyampaikan semuanya, apalagi dengan waktu yang sangat sedikit gitu ya. 1 jam itu menurut kami, menurut saya itu sangat sedikit waktu itu. Bahkan itu sudah, kalau saya mulai tadi jam 6.12 itu, okay? Maka sedikit sekali. Nanti hanya sebatasnya aja. Kemudian di sini di dalam hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok orang-orang keturunan Asy'ari dengan bacaan Al-Quran. Jika mereka memasuki waktu malam dan aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam, meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam di sana pada siang hari. Jadi di sini semangatnya untuk membaca Al-Quran, bahkan dalam hadisnya ini, hadis riwayat Muslim itu, jadi mengetahui orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dengan benar-benar itu adalah keturunan Asy'ari. Jadi kalau sudah masuk ke malam itu sudah mulai membaca Al-Quran. Cara bahasa orang, kalau tidak ada acara apa-apa, itu diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu malam hari itu ngapain, ngasih cerita sampai malam hari nggih, kalau tidak ada kegunaannya. Kita mulai, karena insya Allah kalau umur sudah di atas 50 tahun bapak ibu semua, badhe napa nek mboten maos Al-Quran. 1 huruf 1 kebaikan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi kita bandingkan dengan diri kita, apakah yang kita pegang ketika malam hari? Setan kepeng apa setan malaikat? Itu kan, itu diantaranya. Sebagian ada yang memegang remote televisi, sebagian ada yang memegang HP gitu ya. Kadang hal yang tidak bermanfaat tetapi mengandung dosa dan maksiat. Masya Allah. Apalagi nanti sebentar lagi, nggak ada 1 hari itu di bulan
Ramadan. Bulan Maret itu sekitar ini memasuki Desember, Januari, Februari, Maret, Masya Allah 3 bulan lagi ibu-ibu. Bapak-bapak ini 100 hari belum lebih gitu ya. Itu kita akan masuki bulan Ramadan. Kita di situ diobral pahala itu sama Allah. Membaca Al-Quran paling-paling misalnya 5 ayat dengan artinya, besok itu sudah mulai ditambah lagi. Karena nopo 1 ayat itu ya, itu sekian pahalanya dan kebaikan itu luar biasa. Jadi penebusan dosa kalau bahasanya di bulan Ramadan itu. Maka Bapak Ibu semua, kami bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, ayo kita belajar bersama untuk selalu bahasa orang itu istiqomah untuk membaca Al-Quran. Sebelum sholat, sehabis sholat gitu ya, sedikit meskipun itu sedikit. Nah kita ingatkan, yang punya HP kemana-mana kita udah tahu, di foto dulu itu ya, oh kemarin sudah sampai surat ini, ayat ini, berarti nanti kalau di mana baca sebentar aja nggak apa-apa, 5 ayat, habis itu nanti juga habis sholat 5 ayat. Kan tidak terasa, orang tidak tahu, apalagi kalau perempuan. Nggak usah terlalu keras, nggak apa-apa. Kalau bapak-bapak monggo keras juga nggak apa-apa. Baca Al-Quran itu kan tidak mesti harus keras, itu diantaranya. Yang penting membaca, melafalkan untuk didengarkan diri kita masing-masing. Masya Allah, betapa nikmatnya orang-orang yang sudah diundang oleh Allah berangkat haji. Itu Masya Allah, sebentar lagi itu mau haji lagi. Pengen kita haji terus setiap tahun, tapi tidak memungkinkan. Paling tidak kalau kita rindu, paling kita itu umroh. Bapak Ibu semua, di sana adalah hal yang apa ya, menangislah dengan Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini selama ini dicas di sana untuk disembuhkan. Maka pulang dari sana, insya Allah itu sebenarnya kalau betul-betul kita umrohnya mabrur, itu akan diampuni oleh Allah semua, pulang seperti bayi kembali. Jadi kenapa saya nggak berani ngisi terlalu banyak, itu kalau nanti kalau sudah sampai 1 jam lebih itu sininya masih sakit Bu. Jadi batuk itu kok 1 bulan ini setelah umroh udah ditambah batuk, di sana sehat-sehat semua kok ini. Pas umroh malah sakit ini. Mungkin kalau orang bilang oh ciri-cirinya lagi diampuni dosanya gitu loh ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin Bapak Ibu semua. Itu sedikit yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini untuk ngecas bersama-sama. Saya ulangi lagi, 1 huruf 1 kebaikan akan diberikan syafaat di hari akhirat. Akhir nanti yaitu hari kiamat. Kita tidak tahu semua, hari kiamat pasti terjadi. Karena itu adalah rukun iman kita ya, harus percaya. Jadi salah satu rukun iman kita itu adalah hari kiamat. Mohon maaf Bapak Ibu semua, apabila saya dalam menyampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Oke. Nanti ditutup dulu napa? Oh, ada. Oke, monggo. Terima kasih pada Ibu Evi Yulianti. Ibu punya masih 15 menit. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Monggo. Kalau membaca Al-Quran, apa harus suci dalam keadaan suci, berwudu begitu? Kadang sosok itu juga kalau terus itu gatal begitu lah. Nggih, langsung dijawab mawon nggih Bu Fitri nggih. Terima kasih Bu Fitri, bunda saya, guru saya dalam organisasi. Selalu jadi bendahara luar biasa, beresepol nggih Bu Fitri. Terima kasih. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu memang harus suci. Ya, terutama hadas besar. Kalau hadas kecil mboten. Hadas besar itu adalah habis berhubungan suami istri, harus mandi besar, gitu kan. Ndak butuh nggih mboten napa-napa, tapi kalau hadas besar itu tidak boleh membaca Al-Qur'an.
Membaca Al-Quran yang saya maksud itu adalah mushaf, Bu. Betul-betul habis maghrib membaca Al-Quran. Jadi perempuan yang menstruasi itu tidak boleh membaca Al-Quran. Menghafal silahkan boleh, untuk belajar itu boleh. Tapi kalau saya ingatkan, kalau untuk belajar itu ya, kalau untuk belajar ya usahakan yang bukan mushaf nih, yang ada artinya itu kan bukan mushaf. Itu ya, itu boleh. Itu. Ini harus dipahami. Kalau hablum minallah dalam pengertian ibadahnya itu mahdoh, itu haram, nggak boleh. Ya, tapi kalau untuk belajar, misalnya kita itu kajian seperti ini, kita sama membaca Al-Quran sambil belajar, itu boleh. Jadi harus dipahami nih, Bu Fitri nih. Kalau untuk membaca Al-Quran, misalnya habis sholat itu, apa orang-orang itu pada membaca semua untuk ibadah mahdoh, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk belajar boleh. Maka harus diketahui mana mushafnya, mana Al-Qur'annya. Itu seperti itu. Cuma karena ini syarat-syarat membaca Al-Qur'an tidak saya sampaikan karena memahami bahwa Bapak Ibu semua itu paham. Jadi saya tidak menyampaikan. Saya hanya menyampaikan keutamaan baca Al-Qur'an. Jadi gitu begitu harus memahami. Kalau saatnya ibadah mahdoh membaca Al-Qur'annya haram, tidak boleh. Tapi kalau untuk belajar boleh. Nggih? Paham nggih? Yang ibadah mahdoh dengan tidak. Jadi teman-teman itu habis pada sholat maghrib ngaji. Jenengan itu ikut ngaji seperti itu bareng-bareng. Jangan. Itu kita kalau kajian seperti ini boleh karena sedang belajar. Paham nggih? Nggih, jadi itu. Mungkin itu nggih? Ada lagi? Monggo. Monggo, yang lain. Bapak. Baik Bapak Ibu semua, kita hanya mengingatkan kembali nggih bahwa Bapak Ibu semua insya Allah orang Islam, bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran tidak usah takut. Kita banyak sekali ayat-ayat Al-Quran untuk didengarkan sambil belajar sendiri. Itu mendengarkan saja juga mendapat pahala. Jadi tidak usah takut. Jadi ngaji aja, belajar bareng ngaji itu seperti itu, nggih. Insya Allah tidak usah takut, itu dapat pahala. Mendengarkan saja mendapat pahala. Makanya di situ di dalam Al-Quran apabila ada ayat suci Al-Quran yang dibacakan, maka kita itu diam atau mendengarkan. Jadi kalau kita kan dasarnya itu Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya Inna a'toinakal kautsar, Allah bukan, tapi kita dengarkan dengan diam agar kita mendapat rahmat. Kadang-kadang begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Allah, kalau kita enggak. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu menjadi contoh bahwa kita harus mengulang-ulang. Dulu mungkin saya membacanya inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sekarang sudah, karena udah berubah. Kita belajar ngaji terus itu sampai ke liang lahat Bapak Ibu semua. Bukan sampai pensiun, enggak ada. Ngajar ngaji, mulai ngaji itu sampai ke liang lahat Bapak Ibu semua. Dari bayi, enggak ada pensiun. Jadi kita berbahagia, ibu-ibu masih berumur 60, 70 masih bisa ngaji. Mereka itu yang apa, kalau bahasa saya itu saya melihat itu orang umroh itu, ya Allah, tawaf itu sampai begini jalannya, itu tetap tawaf ibu-ibu, nenek-nenek, Masya Allah. Iya ya, kok di situ bawa anak, bawa bayi, mereka berjamaah di masjid. Ya Allah, kalau saya melihat Indonesia mayoritas Islam, masjidnya kok kosong ya.
anak-anak di sana itu bayi nangis, diletakkan di situ. Diletakkan di situ, nanti kalau selesai itu baru disusuin sama ibunya. Ini di depan saya. Anak-anak umur 7 tahun gitu, 8 tahun, 9 tahun di situ nangis gitu ya. Terus nanti setelah sholat dikasih jajan, selesai dia itu enggak ada. Saya tanya, kebetulan bisa berbahasa Indonesia, Bu, kenapa ibu kayak gitu susah-susah? Apa enggak takut tuh anak jalan-jalan sampai sana kalau diinjak orang bagaimana? Saya itu kan titipan Allah. Itu titipan. Jadi ada orang Arab di situ bisa bahasa Indonesia karena dia tanya dulu sama saya, dari mana? Dari Indonesia ya? Iya. Itu anaknya itu jalan-jalan ke sana, orang pada berjalan, dibiarkan. Alasannya apa? Anak itu titipan Allah. Maka anak ini saya juga akan titipan kepada Allah juga. Tidak mungkin ini adalah masjid milik Allah, siapapun itu. Jadi insya Allah itu tidak akan terjadi apa-apa. Saking percayanya bahwa anak itu titipan Allah dan itu sedang sholat bersama-sama jamaah, anak itu dan aku yang khawatir, ya Allah astagfirullah kepriwe gitu ya, melaju ngono, melaju ngene gitu ya. Terus ada orang yang lagi jalan. Itu fakta, Bu. Mungkin saya waktu berangkat haji nggak begitu memperhatikan, tapi saya umroh kemarin situ memperhatikan seperti apa kehidupannya. Masya Allah. Itu Bapak Ibu semua, mereka habis itu membaca Al-Quran sama anak yang kecil itu saja, itu di samping seperti ini, jalan lagi, sini baca lagi. Ya Allah Bapak Ibu semua, Masya Allah, luar biasa. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak harta, tetapi hanya panggilan Allah yang menjadi kita kaya untuk ke Masjidil Haram Bapak Ibu semua. Jadi harta buat mereka itu sudah nggak penting lagi. Jadi betul kalau ada orang, tidak ada larangan orang umroh di 10 kali 12 kali itu nggak ada larangan.